Orang lain mungkin tidak terbiasa dengan suara itu, tetapi dia sangat mengenalnya. Kedengarannya tua, namun penuh dengan kekuatan. Pemilik suara ini adalah orang yang mencegatnya saat itu dan membuat penatua Xuan ketakutan. Dia adalah Kaisar Naga Douluo Long Xiayao, peringkat 99 Ultimate Douluo, dan satu-satunya yang tersisa dari naga suci kembar hitam dan putih. Dia sebenarnya ada di sini, dan secara pribadi berkunjung untuk meningkatkan kehadiran Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao sekarang yakin bahwa Gereja Roh Kudus dan Kekaisaran Sun Moon sangat dekat satu sama lain. Juzi berdeham saat ini. Suaranya yang bergerak bergema melalui alat jiwa yang memperkuat suara, dan semua orang mendengarnya. Jika suara Long Xiayao adalah demonstrasi kekuatannya, suara Juzi adalah demonstrasi teknologi mutakhir Kekaisaran Sun Moon. Warga Kekaisaran Sun Moon dan tamu-tamu terhormat dari jauh, saya di sini untuk menyambut Anda semua atas nama Bupati Pangeran. Pada saat yang sama, saya mengumumkan atas namanya bahwa turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental telah resmi dimulai, pidato pembukaannya sangat lugas. Dia tidak mengoceh tentang hal-hal yang berlebihan. Itu adalah gaya Su Tianran. Semuanya tentang kemampuan seseorang. Baginya, berbicara lebih banyak hanya membuang-buang waktu. Hidup Pangeran Bupati. Warga Kekaisaran Sun Moon berlutut ke arah Su Tianran, kemungkinan penerus kaisar saat ini. Su Tianran terus memasang senyum di wajahnya saat dia duduk di kursi rodanya. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Juzi. Juzi meletakkan tangan kanannya di telapak tangannya sebelum duduk di sampingnya sambil bersandar padanya. Dia mengenakan senyum tipis di wajahnya. Su Tianran menepuk tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap dengan tenang ke panggung turnamen di bawah. Subjek tercinta, duduklah, kata Su Tianran dengan tenang. Para pejabat hanya berani duduk di titik ini. Setiap kursi ditandai sesuai dengan status mereka di kekaisaran, jadi mereka tidak bisa duduk di kursi yang salah. Orang yang duduk di sisi lain Su Tianran bukanlah Jing Hongchen. Itu adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah hitam panjang dengan lengan emas. Orang ini tanpa ekspresi, dan memiliki ekspresi pucat di wajahnya. Hal yang aneh adalah sepertinya ada lapisan kabur di sekitar wajahnya, dan tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas. Jing Hongchen sedang duduk di sisi lain Juzi. Aturan dan peraturan turnamen akan dibacakan sekarang, terdengar suara nyaring. Setelah ini, aturan dan peraturan turnamen dibacakan. Mereka tidak berubah dari buklet instruksi yang disebarluaskan ke setiap tim. Setelah pembacaan selesai, seorang penatua berjalan ke alat pengeras suara dan berkata dengan lantang, pertempuran pertama babak penyisihan, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul melawan Sekte Pembunuh Naga. Anggota kedua tim, silakan lanjutkan ke ruang tunggu. Ruang tunggu adalah kawasan khusus di depan pergola. 7 kursi ditempatkan di setiap sisi, dan 2 baris kursi dipisahkan oleh jarak horizontal 20 meter. Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. Tidak heran Akademi Shrek diberi tanah kosong. Itu sengaja. Menurut aturan turnamen, pertarungan pertama harus melibatkan pemegang gelar saat ini. Karena Akademi Shrek diberi tempat kosong, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul akan menggantikan tempat mereka, karena mereka adalah runner-up turnamen sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi adalah trik yang dimainkan oleh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Segera, Huo Yuhao melihat seseorang yang familiar. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen ada di depan, dan di belakang mereka ada 5 guru jiwa muda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka langsung memasuki ruang tunggu. Sekte Pembunuh Naga yang malang juga mengirim 7 anggota ke ruang tunggu. Namun, Huo Yuhao terkejut bahwa ke-7 anggota dari Sekte Pembunuh Naga sangat percaya diri. Mereka tidak takut karena lawan mereka adalah runner-up di turnamen sebelumnya. Mereka cukup mengesankan. Namun, Huo Yuhao tidak tahu bahwa sebagian besar sekte tidak memandang akademi. Lagi pula, instruktur dan siswa di akademi dibatasi oleh waktu. Terlepas dari beberapa kasus khusus, para siswa dari akademi dan murid dari sekte sangat berbeda. Seorang murid tetap di sekte mereka sepanjang hidupnya. Untuk sebagian besar sekte dengan sejarah dan warisan yang kaya, mereka memiliki sesuatu yang istimewa tentang mereka. Dalam turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental pertama, sekte telah dimasukkan. Namun, mereka kemudian dihapus karena beberapa alasan.
Sekte pembunuh naga adalah sekte yang memiliki warisan lebih dari 10.000 tahun. Mereka berasal dari kerajaan jiwa surgawi dan merupakan sekte master jiwa tradisional. Mereka mendiskriminasi alat jiwa dan menghina tim Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Mereka tidak menyangka akan kalah. Wasit, silakan masuk ke panggung. Peserta pertama untuk masing-masing pihak. Silakan masuk ke panggung juga, perintah sesepuh yang membawakan acara kepada mereka. Huo Yuhao membandingkan turnamen ini dengan yang terakhir. Meski tak mau mengakuinya, ia yakin lebih menyukai edisi turnamen kali ini. Itu lebih sederhana, tidak terlalu berbunga-bunga, dan lebih praktis untuk bertarung. Ini adalah arti sebenarnya dari sebuah turnamen. Itu adalah cara untuk meningkatkan perdebatan, interaksi, dan pembelajaran antara master jiwa dan insinyur jiwa. Wasitnya adalah seorang penatua yang berusia lebih dari 50 tahun. Mustahil untuk mengatakan kultivasinya sebelum dia melepaskan jiwa bela dirinya. Pesaing pertama dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy adalah Meng Hongchen. Dia adalah satu-satunya di tim yang lebih rendah dari Jing Hongchen, dan yang pertama berkompetisi. Ini menunjukkan seberapa besar keinginan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul untuk memenangkan pertempuran pertama. Ini bukan hanya tentang kemenangan, itu menyangkut wajah kekaisaran Sun Moon. Seorang pemuda dari sekte pembunuh naga pertama kali berkompetisi. Dia memiliki penampilan yang agak istimewa. Kepalanya agak datar, dia tidak tinggi. Dan dia terlihat agak gemuk. Telapak tangannya sangat besar. Saat dia membukanya lebar-lebar di samping tubuhnya, mereka tampak seperti kipas. Pada titik ini, para penonton tetap diam. Mereka belum pulih dari penindasan Kaisar Naga Douluo, karena hanya beberapa saat telah berlalu. Di babak eliminasi individu ini, aku akan memutuskan siapa pemenangnya setelah salah satu dari kalian kehilangan kekuatan bertarung, atau mengakui kekalahan. Kalian tidak boleh menyakiti lawan kalian. Mengerti? Wasit menginstruksikan kedua belah pihak. Ya. Pemuda yang mewakili sekte pembunuh naga tampak penuh energi. Setelah mengakui kata-kata wasit, dia berbalik dan berjalan menuju sisinya sendiri. Dia bahkan tidak melakukan formalitas. Menurut aturan, kedua belah pihak harus berjarak 100 meter satu sama lain sebelum pertarungan dimulai. Ini lebih adil bagi beberapa master jiwa dan insinyur jiwa yang terampil dalam serangan jarak jauh. Meng Hongchen telah mengalami transformasi besar dan menjadi seorang wanita. Sosok rampingnya proporsional, dan dia sangat menawan. Meskipun dia tidak setampan Wang Dong'er atau Jiang Nanan, dia tetap cantik. Namun, pihak lain bahkan tidak meliriknya sebelum pergi. Meng Hongchen sangat tidak senang dengan sikapnya, dan tatapan ganas melintas di matanya. Dia mendengus dan berbalik ke sisi lain panggung. Segera, kedua belah pihak berada di posisi. Wasit mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Saat telapak tangannya mengusap ke bawah, pertarungan pertama turnamen dimulai. Bang! Ada ledakan yang bergema dari kaki pemuda itu tepat saat tangan kanan wasit mengayun ke bawah. Lantai logam yang keras itu penyok saat dia melompat keluar. Tubuhnya yang pendek dan kekar meledak ke arah Meng Hongchen seperti peluru meriam yang ditembakkan. Meskipun dia tampak meremehkan Meng Hongchen, dia tidak benar-benar meremehkannya. Ketika seorang master jiwa bertarung melawan seorang insinyur jiwa, penting untuk menutup celah tersebut. Cincin jiwanya menyala saat dia meledak ke depan. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah master jiwa tipe penyerangan dari kekuatan yang dia keluarkan. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba memungkinkan kultivasinya untuk sementara menyaingi master jiwa tipe ketangkasan. Dua cincin jiwa kuning, dua ungu dan satu hitam kombinasi terbaik menyala di tubuh pemuda itu. Dalam turnamen ini, master jiwa bercincin 5 dianggap cukup kuat. Hanya ada beberapa master jiwa dan insinyur jiwa bercincin 6 dari beberapa akademi terkemuka. Sekte pembunuh naga tidak memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi mereka mengirim Raja Roh bercincin 5 sejak awal. Ini menunjukkan betapa kokohnya fondasi mereka. Ekspresi banyak pemimpin dari berbagai akademi berubah ketika mereka melihat ini. Meng Hongchen tidak terburu-buru, dan bahkan tidak mengambil alat jiwa yang selalu dia gunakan. Dia berjalan maju dengan santai, dan hanya lingkaran cahaya biru es yang perlahan menyebar dari kakinya. Dua cincin jiwa kuning, dua ungu dan dua hitam perlahan bangkit, dan menyebabkan anggota tim sekte pembunuh naga mengubah ekspresi mereka.
Karena sekte tidak diizinkan untuk bersaing di turnamen terakhir, dan setiap edisi berjarak 5 tahun, sekte pembunuh naga hanya tahu sedikit tentang tim Akademi Teknik Sun Moon Soul. Mereka merasa sial setelah menarik runner-up sebelumnya, tapi tidak menyangka akan kalah. Namun, mereka merasa tertekan saat melihat cincin jiwa Meng Hongchen. 6 cincin kombinasi terbaik. Apakah itu mungkin bagi para insinyur jiwa? Ada batas usia 20 tahun. Pemuda itu telah mencapai Meng Hongchen saat mereka memikirkan semua ini. Dia adalah anggota terkuat kedua dari tim sekte pembunuh naga. Selain itu, gaya bertarungnya adalah dia tidak akan pernah mundur. Bahkan ketika dia melihat 6 cincin jiwa Meng Hongchen, dia tidak takut. Cincin jiwa pertama dan ketiganya menyala saat dia mengisi dayanya. Pemuda itu mengeluarkan erangan bernada rendah, dan tubuhnya yang kekar tiba-tiba membesar. Peningkatan ukurannya tidak proporsional, dia hanya meregang secara horizontal. Sepasang tanduk yang tebal, bengkok, dan tajam menyembul dari bahunya. Panjangnya hampir 2 kaki. Otot-ototnya akan merobek bajunya dan memperlihatkan tubuhnya yang telanjang dan kekar. Itu adalah skill jiwa pertamanya, Strength of Barbaric Bull. Jiwa bela diri pemuda ini adalah Charging Bull. Kedengarannya tidak terlalu mengesankan, tapi itu adalah salah satu jiwa bela diri tipe banteng peringkat teratas. Meskipun kekuatan banteng barbar hanya berasal dari cincin jiwa pertamanya, itu cukup dominan. Tidak hanya itu sangat kuat dan berdampak, tetapi itu juga membuatnya kehilangan sensasi rasa sakit untuk sementara, dan meningkatkan kekuatan pertahanannya secara besar-besaran. Di antara semua keterampilan penguatan yang berasal dari cincin jiwa pertama, kekuatan banteng barbar adalah salah satu dari 3 teratas, dan bahkan lebih kuat dari perisai harimau putih milik Dai Yue Heng. Matanya menjadi merah darah pada saat yang sama. 2 garis cahaya berdarah keluar dari matanya langsung ke arah Meng Hongchen. Meng Hongchen terkejut. Meng Hongchen bergidik di dalam hatinya. Bukan hanya itu, tetapi dia juga menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat. Bahkan ada skill jiwa tipe kontrol. Itu berasal dari cincin jiwa ketiga dari Charging Bull, Glare of Barbaric Bull. Dia telah mengunci lawannya, memungkinkan dia untuk melacaknya sementara dia mencoba menghindari serangannya. Pada saat yang sama, dia memperlambat kecepatan menghindarnya. Dibandingkan dengan akademi, sekte jauh lebih baik di beberapa area. Misalnya, penelitian mereka pada beberapa jiwa bela diri khusus jauh lebih baik. Di setiap sekte, ada jiwa bela diri tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah bertahun-tahun diwariskan, penelitian mereka tentang jiwa bela diri tertentu itu akan menjadi sangat mendalam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan akademi. Sederhananya, penelitian akademi hanya menggores permukaan, tetapi penelitian sekte berhasil sampai ke inti. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, mereka menemukan jiwa bela diri yang paling cocok yang dapat mereka turunkan dari generasi ke generasi. Ini adalah kasus pemuda dari sekte pembunuh naga ini. Strength of Barbaric Bull dan Glare of Barbaric Bull-nya berasal dari Soul Ring yang paling cocok untuk Charging Bull. Itu juga merupakan cincin jiwa yang membentuk kombinasi terbaik. Namun, dia merasakan hawa dingin saat dia menerobos ke wilayah biru es. Dia benar-benar menggigil, dan melambat sedikit. Saat ini, dia sudah sangat dekat dengan Meng Hongchen. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir, dan karena itu dia melanjutkan tugasnya menuju Meng Hongchen. Meng Hongchen tersenyum dan meniup dengan lembut ke arahnya. Cincin jiwa pertama dan ketiganya menyala pada saat yang sama, menyebabkan permukaan es yang halus di bawah kaki mereka memanjang. Tanduk tajam pemuda itu sudah ada di depan Meng Hongchen. Itu kebetulan, tetapi tanduknya tepat di depan dada Meng Hongchen karena dia tidak terlalu tinggi. Meng Hongchen tampak sedikit kesal, dan di saat berikutnya, dia muncul di belakang pemuda itu. Tubuhnya melintas melewati Meng Hongchen dengan cepat, dan dia tidak berhasil menyerangnya. Namun, dia berhasil menghentikan dirinya dari langsung menggunakan Glare of Barbaric Bull sebelum dia berbalik dan menyerbu ke arah Meng Hongchen lagi. Namun, 2 Meng Hongchen muncul di permukaan es. Glare of Barbaric Bull-nya mencoba mengunci kedua sosok itu, tetapi efeknya langsung hilang. Dia tertegun. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Meng Hongchen. Ice Reflection. Sosok yang dia pantulkan tampak persis seperti dia. Melalui berbagai refleksi, dia terus menyulap proyeksi dirinya sendiri.
Akibatnya, dia kemudian memberi pemuda itu perasaan bahwa ketiganya telah muncul meskipun gelar of Barbaric Bull-nya masih terkunci di tubuhnya, karena dia terus mengubah posisinya menggunakan keterampilan jiwanya. Rasa dingin yang intens lainnya menyelimuti tubuhnya. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi ngeri, dan cincin jiwa kelimanya menyala tanpa ragu-ragu. Sayang sekali sudah terlambat. Dibandingkan dengan 5 tahun lalu, Ichitoat Venom Meng Hongchen bahkan lebih kuat sekarang. Selain itu, dia tidak hanya berada di peringkat 61 sekarang karena dia memiliki 6 cincin jiwa. Lapisan biru menyebar di wajah pemuda itu. Bahkan sebelum cincin jiwa kelimanya menyala, dia mengerang dan gemetar sebelum jatuh ke lantai. Semua anggota lain yang bersaing dari sekte pembunuh naga di ruang tunggu tiba-tiba berdiri. Mereka tidak percaya pemandangan di depan mereka. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cahaya dari cincin jiwa Meng Hongchen ditarik, dan dia mengangkat dagunya dengan angkuh. Dia menoleh ke wasit dan berkata, "Saya menang. Peserta berikutnya, tolong." Setelah mengatakan ini, dia mengambil botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Di babak eliminasi individu ini, tidak ada aturan yang menyatakan dia tidak bisa menggunakan alat jiwa untuk membantu pemulihannya. Wasit bergegas ke pemuda dan memeriksa kondisinya. Dia mengangguk pada Meng Hongchen setelah memastikan bahwa lawannya telah benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. "Kamu telah menang, tetapi jiwa bela dirimu bertipe racun. Tolong bantu dia menetralkan racun agar tidak membahayakan nyawanya," kata wasit. Meng Hongchen memutar bibirnya dan berkata, "Wasit, apakah kamu lupa? Masih ada tim yang datang nanti." "Ya." Menurut aturan, pergantian pemain tidak boleh dilakukan di babak beregu setelah babak eliminasi individu selesai. Ini juga berarti bahwa anggota di ruang tunggu harus bersaing di babak tim. Wasit mengerutkan alisnya dan berkata, "Namun, nyawanya akan berada dalam bahaya jika ini terus berlanjut." Meng Hongchen berteriak ke arah ruang tunggu di mana anggota tim sekte pembunuh naga berada, "Berjanjilah padaku bahwa dia tidak akan bersaing dalam pertarungan tim, dan aku akan membantunya menetralkan racun." Sisa tim sekte pembunuh naga baru sekarang mengerti bagaimana Meng Hongchen berhasil mengalahkan lawannya. Mereka semua saling memandang. Akhirnya, mereka memusatkan perhatian mereka pada satu orang. Itu adalah pemuda yang tinggi dan besar, yang juga menjadi pemimpin tim mereka untuk turnamen ini. "Tolong netralkan racunnya. Dia tidak akan bertanding di babak tim nanti." Pemimpin tim ini tidak ragu sama sekali, dan segera mengambil keputusan. Tentu saja, itu karena tidak ada dari mereka yang berspesialisasi dalam menetralkan racun atau merupakan master jiwa tipe penyembuhan. Meng Hongchen berjongkok tanpa terburu-buru dan menekankan tangannya ke dada pemuda itu. Dia menghisap Ichitoat Venomnya kembali. Wang Dong'er berkata kepada Huo Yuhao dengan lembut di area istirahat, "Kemampuan Meng Hongchen telah meningkat secara signifikan." Huo Yuhao berkata, "Setelah 2 tahun pertukaran, mereka telah belajar sesuatu dari Akademi Shrek." "Apakah Anda berinteraksi dengan 2 saudara kandung? Standar apa yang telah dicapai oleh kemampuan Meng Hongchen?" Wang Dong'er memutar mulutnya dan berkata, "Aku berinteraksi cukup adil dengan Meng Hongchen. Namun, itu karena dia melecehkanku setiap hari. Aku tidak tahu apa peringkat kekuatan jiwanya. Dia menyembunyikan kemampuannya dengan sangat baik. Namun, saya memperkirakan kultivasinya di atas saya. Keduanya sudah memiliki 5 cincin 5 tahun yang lalu. Saya yakin mereka berada di atas peringkat 65 sekarang." "Mengganggumu?" Ekspresi Huo Yuhao berubah aneh, "Dongerku laki-laki dan pembunuh wanita. Mengesankan, mengesankan. Jika kamu bertemu dengannya, kamu bisa menjebaknya dengan kecantikanmu." Wang Dong'er tersipu. "Aku tidak." Huo Yuhao terkekeh dan mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, "Sebagai seorang insinyur jiwa, Meng Hongchen menggunakan metode master jiwa untuk memenangkan pertarungan. Ini menunjukkan betapa percaya dirinya dia dalam kultivasinya sendiri. Lawannya juga tidak lemah. Jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya cukup kuat. Saya menggunakan deteksi spiritual saya untuk merasakan pemuda dari sekte pembunuh naga. Dia memiliki ki yang menyegarkan. Dengan keterampilan yang memperkuat, dia berhasil menahan racun Meng Hongchen untuk beberapa waktu. Dia mungkin telah menyebabkan beberapa masalah untuknya jika dia menggunakan keterampilan jiwanya yang terkuat. Segera. Tim sekte ini memang sangat luar biasa."
Edisi turnamen ini akan sangat luar biasa, dominasi Meng Hongchen membayangi sekte pembunuh naga. Yang kedua bersaing adalah pemuda kurus dan tinggi. Ketika dia berdiri di depan Meng Hongchen, dia memandangnya dengan tatapan yang lebih hati-hati. Wasit mengulangi peraturan lagi. Pesaing sekte pembunuh naga ini mengambil inisiatif untuk mengatakan, sekte pembunuh naga. Feng Shen, Feng Shen. Meng Hongchen tertegun. Bibir Feng Shen bergerak sedikit, dan dia menjawab. Itu Feng Shen, bukan Feng Shen. Meng Hongchen memutar bibirnya dan berkata, akan lebih baik jika kamu dipanggil Feng Shen. Kedengarannya lebih kuat. Ini terkait dengan nada dalam Chen. Diucapkan dengan nada keempat, yang diucapkan dengan nada lebih tinggi yang jatuh tajam, Feng Shen hanyalah sebuah nama. Namun dia salah mendengarnya dengan nada kedua, mengatakan dengan nada meninggi mirip dengan mengajukan pertanyaan, sebagai Feng Shen, yang secara harfiah berarti, perhatian. Semoga ini menghilangkan kebingungan. Ekspresi marah melintas di mata Feng Shen. Jangan terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa kamu akan menang melawanku hanya karena kamu menang melawan wakil ketua timku. Meng Hongchen memberinya tatapan mencemooh, aku akan mencoba. Aku pikir dia memiliki pemikiran yang sama denganmu. Dia bahkan tidak menyentuh lengan bajuku sebelum aku mengalahkannya. Kepercayaan dirinya adalah salah satu dari jenisnya. Dia tidak habis dari pertempuran pertama. Selanjutnya, dia mengambil kesempatan untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya saat wakil pemimpin tim dari sekte pembunuh naga diracuni. Dia pada dasarnya masih dalam kondisi puncaknya sekarang. Secara alami, dia tidak terlalu terganggu oleh Feng Shen. Feng Shen mengangguk padanya dan berjalan menuju posisinya tanpa ekspresi. Keduanya dengan cepat mengambil jarak satu sama lain dan pergi ke posisi masing-masing. Semua orang menyaksikan wasit mengangkat tangan kanannya sebelum menggesekkannya ke bawah. Pertempuran kedua dimulai, saat tangan wasit mengusap ke bawah, panggilan elang yang keras terdengar. Mengikuti ini, sambaran listrik keunguan redup langsung melesat ke langit. Itu sangat cepat, sehingga deteksi spiritual Huo Yuhao bahkan tidak bisa menangkapnya. Itu adalah Feng Shen yang menembak ke langit. Dia terlalu cepat. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 hitam bersinar di tubuhnya. Saat ini, dia sudah melepaskan cincin jiwanya. Sepasang sayap biru tua yang sepertinya tidak terlalu lebar menjulur dari lengannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya keunguan redup yang kuat. Dalam hitungan detik, dia sudah setinggi 30 meter di udara, dan jauh dari Meng Hongchen. Ini sangat ditargetkan. Huo Yuhao tercengang saat dia berkomentar. Feng Shen menggunakan kecepatan untuk mengekang racun Meng Hongchen. Tidak diragukan lagi, dia harus sangat eksplosif dalam hal kekuatan ofensifnya. Pengalaman langsung Meng Hongchen agak kaya. Melihat lawannya telah meledak ke langit, dia juga terkejut. Namun, dia tidak panik. 6 cincin jiwanya menyala. Keahlian khusus Ice Venom Ring dan Ice Reflection miliknya dilepaskan secara bersamaan. Di udara, sayap Feng Shen mengepak terbuka ke kedua sisi. Cahaya redup keunguannya mulai menjadi lebih gelap, dan cincin jiwa pertama dan ketiganya bersinar secara bersamaan. Saat cincin jiwa pertamanya menyala, sayapnya juga bertambah besar 1 kaki. Cahaya redup keunguan menjadi semakin gelap. Ketika cincin jiwa ketiganya menyala, pancaran dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Segala sesuatu dalam radius 10 meter berubah menjadi ungu. Setelah ini, cincin jiwa kelimanya juga menyala. Cincin jiwa hitam pekat melebar sebelum berubah menjadi cincin cahaya yang berputar di sekitar tubuhnya. Tubuhnya mulai terdistorsi dan menjadi sedikit tidak jelas. Su Sanshi, yang duduk di samping Huo Yuhao, menyipitkan mata dan berkata, dia ingin mengakhiri pertempuran ini dalam 1 serangan. Huo Yuhao tersenyum dan bertanya, senior ketiga, apa pendapatmu tentang serangan orang ini? Su Sanshi menjawab tanpa ragu-ragu, sangat kuat. Dari kelihatannya, jiwa bela dirinya seharusnya adalah Lightning Falcon. Lightning Falcon selalu dikenal sebagai pemangsa elang. Ini adalah jiwa bela diri yang sangat cepat. Itu sepertiga dari ukuran elang lain, tetapi sangat ganas. Ia memakan organ internal elang lain. Bahkan elang 10 kali ukurannya takut padanya. Tidak hanya cepat, ia mampu mengubah arahnya dengan kecepatan tinggi di udara. Di antara jiwa bela diri tipe kelincahan, itu salah satu yang terbaik. Tentu saja, kekuatan dan kelemahannya terbukti.
Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan apa kelemahannya dengan kecepatan tinggi dan serangan cepat, bukan? Xiao Xiao dan Jiang Nanan berkata pada saat yang hampir bersamaan. Pertahanan, Su Sanshi terkekeh dan berkata, jika aku lawannya, dia akan bertabrakan dengan perisaiku dan mati. Jiang Nanan memelototinya dan membentak, apakah akan membunuhmu jika tidak menyombongkan diri? Ekspresi Su Sanshi berubah dari sombong menjadi dalam. Dia dipenuhi dengan semangat saat melihat Jiang Nanan dan berkata, aku tidak akan mati karena tidak menyombongkan diri. Namun, aku akan mati tanpamu. Saat dia berbicara, dia memegang tangan Jiang Nanan dan membelainya. Wajah Jiang Nanan memerah. Dia membuat suara meludah sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke panggung. Namun, dia tidak menarik tangannya kembali. Cahaya redup menyala. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi termenung di wajahnya. Dia juga mengamati bagaimana Meng Hongchen akan menahan serangan ofensif cepat Lightning Falcon. Komentar. Sama seperti Feng Shen, kelemahan dan kekuatan Meng Hongchen juga sangat terlihat. Tanpa diragukan lagi, kekuatannya terletak pada racunnya. Bahkan lawan dengan kultivasi yang lebih besar darinya mungkin merasa sulit untuk menang melawannya. Inilah yang terjadi dengan Dai Yueheng saat itu. Namun, kekuatan ofensif dan defensifnya tidak terlalu mengesankan meskipun dia beracun. Dulu ketika dia hanya memiliki 5 cincin, satu-satunya keterampilan jiwa ofensifnya yang sebenarnya adalah keterampilan jiwa kelimanya, pembuka botol Ichevire Venom Dragon, dan dia mengandalkan Ice Reflection sebagai keterampilan jiwa pertahanannya. Ketika dia menghadapi serangan jarak jauh bertipe domain, sulit baginya untuk melawan. Namun, perbedaan yang dimiliki Meng Hongchen dengan lawannya adalah bahwa dia bukan hanya seorang master jiwa, dia juga seorang insinyur jiwa. Huo Yuhao dan beberapa dari mereka dapat membedakan kelemahannya, jadi dia secara alami tahu apa kelemahannya juga, dan dia mengandalkan alat jiwa untuk menutupi kelemahannya. Adapun apa yang bisa dia lakukan, itu bukanlah sesuatu yang mereka ketahui. Mereka hanya bisa belajar dengan observasi. Feng Shen membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan keterampilan jiwa kelimanya. Saat cahaya di sekitar tubuhnya terdistorsi, perlahan menghilang. Cahaya redup keunguan di udara perlahan berubah menjadi ungu gelap. Elang ungu dengan sayap sepanjang 3 meter perlahan terbentuk. Ini menyerupai tubuh sejati jiwa bela diri. Meng Hongchen dapat merasakan bahwa dia sedang dikurung. Dia tidak memiliki cara untuk membedakan apakah serangan lawannya adalah tipe domain atau omnidireksional. Di bawah keadaan yang tidak menguntungkan seperti itu, Meng Hongchen masih berhasil menjaga dirinya tetap tenang, dan tampak sangat tenang. Tidak ada emosi di wajahnya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada titik ini, sosok keunguan di udara akhirnya bergerak. Itu membentuk busur di udara yang langsung menuju Meng Hongchen. Dia terlalu cepat, dan menyebabkan dentuman sonik yang menusuk saat dia setengah jalan. Ini hanya terjadi karena dia bepergian hampir dengan kecepatan suara. Meng Hongchen langsung mengerti bahwa serangannya akan bersifat omnidireksional. Namun, dia sangat cepat sehingga mustahil baginya untuk melepaskan refleksi esnya. Kecepatan yang mengerikan ini berada di luar pemahamannya. Dia bahkan belum pernah melihat Soul Sage 7 cincin mencapai kecepatan itu sebelumnya. Cahaya keunguan muncul tepat di depannya saat dilepaskan dan dentuman sonik terdengar. Namun, cahaya merah muda redup tiba-tiba dilepaskan dari dada Meng Hongchen. Cahaya ini berubah menjadi penghalang yang menghalangi tubuhnya. Pada saat paling kritis, dia masih mengandalkan alat jiwa. Itu sifatnya. Ledakan. Seluruh tubuh Meng Hongchen ditelan oleh cahaya ungu yang menakutkan. Dampak yang luar biasa menyebabkan lantai logam runtuh. Bahkan permukaan es yang dibentuk oleh refleksi es Meng Hongchen mulai retak. Serangan itu benar-benar kuat. Semua penonton menahan napas. Serangan ini terlalu menakutkan. Meskipun mereka tahu master jiwa itu kuat, sangat jarang bagi mereka untuk secara pribadi menyaksikan kemampuan supernatural dari seorang guru jiwa. Kekuatan dampak yang menakutkan menghasilkan bola siklon yang menyebabkan riak di penghalang cahaya pertahanan yang mengelilingi panggung. Perhatian semua orang tertuju pada cahaya keunguan. Agar Raja Roh melepaskan serangan seperti itu, dia mendekati standar Kaisar Jiwa. Nyatanya, Master Jiwa lain tidak akan memberi Feng Shen begitu banyak waktu untuk bersiap. Dia telah menggunakan terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Namun, apakah dia benar-benar menang?
ungu perlahan memudar, dan dua sosok muncul di depan semua orang. Meng Hongchen masih berdiri di posisi awalnya, sama sekali tidak tergerak. Seluruh tubuhnya diliputi oleh penghalang cahaya merah muda redup. Feng Shen berjarak 10 meter darinya, salah satu lututnya di lantai. Lengannya yang telah berubah menjadi sayap telah terkulai ke bawah, seolah-olah kehilangan tulang, dan dia terengah-engah. Meng Hongchen belum melepaskan Invincible Barrier, tapi sepertinya penghalang pelindung yang dia gunakan setidaknya adalah kelas 7. Jika itu kelas 6, dia tidak mungkin tetap di posisinya setelah mengalami serangan yang begitu kejam. Celepuk! Feng Shen jatuh ke tanah dan pingsan. Setelah menyelesaikan serangan terkuatnya, lengannya patah, dan dia juga menderita racun Icetoat Venom. Namun, Meng Hongchen juga terlihat dalam kondisi buruk. Dia tidak berharap kartu trufnya terungkap ke semua lawannya. Serangan Feng Shen terlalu kuat, sehingga kekuatan jiwanya terkuras hingga 40%. Dia hanya bisa memanfaatkan serangan balik alat jiwa kelas 7 untuk melukai lawannya dengan parah. Ini sangat ditargetkan. Jika Meng Hongchen hanya memiliki 5 cincin dan tidak memiliki alat jiwa pertahanan yang kuat, dia akan kalah. Kami mengaku kalah. Dia juga tidak akan bertanding nanti. Tolong netralkan racunnya, pemimpin tim dari tim sekte pembunuh naga segera memutuskan. Sorakan juga meledak pada saat ini. Meng Hongchen tidak hanya mewakili Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, dia juga mewakili Sun Moon Empire. Di sini, dia tidak kekurangan penggemar, dan dia telah memenangkan 2 pertarungan berturut-turut. Mereka bersorak untuk kemenangannya. Di babak berikutnya, sekte pembunuh naga tidak memiliki siapapun yang dapat mengekang Meng Hongchen. 4 orang jatuh ke racunnya. Namun, kekuatan jiwanya sendiri juga semakin terkuras. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara 2 tim. Meski kultivasinya lebih besar dari peringkat 65, kekuatan jiwanya masih terbatas. Jika bukan karena fakta bahwa 2 lawan pertamanya adalah Raja Roh, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 4 putaran. Untuk mencegahnya menderita cedera, Meng Hongchen mengakui kekalahan saat pemimpin tim sekte pembunuh naga maju untuk berkompetisi. Akhirnya, dia tidak berhasil mengalahkan seluruh tim sekte pembunuh naga. Meski begitu, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul menunjukkan nilainya. Anggota kedua mereka yang bersaing adalah Raja Jiwa dan Insinyur Jiwa kelas 5. Saat dia melawan pemimpin tim dari tim sekte pembunuh naga, dia akhirnya berhasil meraih kemenangan. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul dengan demikian menjadi tim pertama yang memenangkan putaran pertama turnamen. Mereka bahkan tidak bertanding di babak beregu, dan berhasil melaju dari babak pertama dengan 6 poin.